Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas mengenai koordinat kartesius, materi di SMP kelas 8 semester ganjil. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah kita akan mengetahui posisi titik terhadap titik asal, yaitu 0,0 di mana x-nya 0 dan y-nya 0, dan titik tertentu disimbolkan dengan A dan B, A, B, A kecil, B kecil ya, simbolnya seperti itu. Artinya A ini adalah angka x dan B adalah angka y dalam koordinat kartesius. Kita coba lihat bagaimana misal sebuah denah perkemahan. Ketika kita kemah, akan ada pos utama, akan ada tenda pertama, tenda kedua, ada pasar, dan ada pos-pos lainnya ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini kalau digambarkan dalam koordinat kartesius, di mana titik 0 di sini 0,0, titik 0,0 yang ada di bagian sebelah sini, ini adalah pos utama atau tempat upacara lah ya, tempat upacara, perkumpulan dan yang lain, misal kalau dalam perkemahan. Dimana di sini ada tenda 1 di bagian sebelah sini, tenda 2 di sini, tenda 3-nya di sini, tenda 4-nya di sini. Di sini ada pos 3, ada pos 2, di sini ada pos 1. Di sini perumahan, ada hutan ya, teka-teki tersembunyi, pemakaman, kolam, ada pasar. Misal seperti itu. Nah, dari titik-titik ini yang dinamakan titik asal, selalu bernilai 0,0 ya. Jadi di sini titik asal yang kita bahas adalah 0,0, di mana x-nya adalah 0 dan y-nya adalah 0. Letaknya di bagian sebelah sini. Dalam koordinat kartesius pasti nilainya 0,0. Dan ada titik tertentu A, B. Misal kita bicara titik tertentu itu, misal kita bicara pasar. Berarti pasar ini x-nya adalah 4 ya, ini x-nya adalah 4. Nah, seperti ini. Jangan lupa dipisahkan dengan angka koma. Y-nya adalah 3. 4,3. Nah, ini kalau kita menentukan titik-titiknya seperti yang sudah kita lakukan di pelajaran minggu lalu. Kemudian di pos 1 misalnya, x-nya berarti 2 di sini ya. X ini kan pos 1-nya di sini. Berarti x-nya di sini 2. Kita tulis 2, y-nya 5. Kita tulis y-nya 5 di sini. Nah, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Pos 2, pos tenda 3, terus pemakaman, bisa kalian lakukan titik-titiknya seperti itu. Nah, sekarang kita akan menentukan, sudah kita tentukan titik tertentunya. Nah, akan kita coba lihat bagaimana kalau kita buat dalam bentuk tabel posisi tersebut. Posisi tempat terhadap pos utama misalnya. Pos utama ini kan di sini ya. Pos utama di sini 0,0. Nah, dimana kalau dia terhadap perumahan, misal tempat terhadap perumahan itu adanya di sini ya teman ya, di sini, dimana x-nya adalah 6, nih x-nya 6, y-nya 5 ya, y-nya 5. Nah, posisinya ada di sini, nih 6,5. Nah, posisi pos utama ini terhadap tanah lapang ya, terhadap tanah lapang misalnya. Tanah lapangnya ada di mana? Tanah lapang di sini. Nih, berarti dia terhadap posisi ini ada berapa? X-nya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 10, X-nya 10 nih. X-nya 10. Nah, dari tanah lapang ini terhadap perumahan yang dibicarakan itu ya. Terus y-nya berapa? Ya, y-nya dari sini. Y-nya dari tanah lapang. Berarti kalau kita gambarkan ada garisnya di sini misalnya. Nah, tanah lapang itu berarti 1, 2. Makanya kita di sini tulis y-nya 2. Seperti itu ya. Artinya 10 satuan ke kanan, 10 satuan ke kanan ya.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Ini ya kalau posisi tanah lapang terhadap perumahan ini ya. Bagaimana kalau misalnya posisi pasar nih? Pasarnya ada di 4,3. X-nya 4 sini, Y-nya 3. Ini ya, kita hapus saja dulu. Terhadap pasar sini 4,3. 4,3. Nah, seperti ini untuk posisi pasar. Nah, kalau kita akan melihat bagaimana posisi pasar ini dengan tanah lapang, kita akan lihat pasarnya ada di sini, tanah lapangnya ada di sini, ya. Berarti dari tanah lapang ke arah pasar ini berapa satuan? Ya, gitu ya maksudnya ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Kemudian terhadap dari pasar ini ya, kita lihat pasar ya, benar seperti ini pasar. Misal kita akan melihat tenda satu ini. Tenda satu ini berada pada X-nya yaitu 0 ya. X-nya 2, Y-nya 0. X-nya berada pada 2, ya ini, Y-nya 0. Nah, posisinya ini jadi titik utama lah, misalnya seperti itu ya, pos utama. Titik utama. Kemudian atau titik asal. Kemudian kita akan lihat dengan tanah lapang di sini ya, posisi tanah lapang di sini. Nah, kalau kita lihat posisi tanah lapang terhadap tenda satu ini, untuk bagian X-nya kita hitung 1 2 3, tapi mengarah ke bawah ya, sehingga Y-nya kalau ke atas itu plus, kalau ke bawah itu min. Karena dia dari tanah lapang ke tenda satu ini mengarah ke bawah, 1 2 3, berarti karena ke arah bawah berarti dia min 3 nih, ini ya, Y-nya min 3 nih. Kenapa ini Y-nya min 3? Kemudian untuk X dari tanah lapang ini ke arah tenda 1 1 2 3 4 5 6 7 6 ya, sampai sini. Nah, sampai sini. Karena dia ke arah kanan berarti dia plus X-nya. Seperti ini. Coba kalau kita lihat terhadap kolam. Kolam ini adanya di mana nih? Nah, di sini kolam. Terhadap kolam. Tanah lapang terhadap kolam. Berarti kalau tanah lapang terhadap kolam, kita cari X-nya berarti ke arah kanan sini ya. Nih, lurus ini. Nah, lurus ini. Berarti 1 ya, cuma satunya plus. Nah, seperti itu ya. Kalau untuk tenda satu ya, bukan tanah lapang. Maaf, Bapak yang salah. Dari tanah lapang ini ke arah kolam ya, dari kolam ke arah tenda 1, karena kita sedang bahas tenda 1. Dari sini berarti ke arah sini sebanyak 5 kali. 1 2 3 4 5, sehingga X-nya adalah 5. Nih, kita buktikan saja ini. Kemudian dari arah sini menuju ke tenda 1 ya, dari kolam ini ke tenda 1 itu sebanyak 1 2 3 ke arah atas, berarti plus ya. Nah, dari kolam ini misal kolamnya kita taruh di sini, kemudian mengarah ke tenda ini berarti Y-nya ada 3. 1 2 3, karena mengarah ke atas berarti dia plus. Tuh. Nah, kalian bisa
cari-cari bagaimana teka-teki, misalnya teka-teki ini di sini, teka-teki ini terhadap misalnya terhadap ini tanah lapang. Nah, seperti itu kalian sesuaikan, kalian pelajari, banyak sekali yang belum kita bahas di sini ya. Kalian coba di rumah belajar ya menggunakan ini. Kita lanjutkan saja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu di mana denah tadi kita akan melihat kalau yang barusan terhadap posisi tempatnya, terhadap pos utama, terhadap tanah lapang. Nah, sekarang kita akan bahas posisi tempatnya dari titik asal ya, titik asal ini terhadap tenda 1, pos 1 dan pasar. Seperti itu. Misal perumahan ini, perumahan ini berada di lokasi sama seperti yang tadi. Nah, karena tidak berubah ya, perumahan ini ada di sini. Perumahan ini berada pada X-nya sama dengan 6, koordinatnya ya, koordinatnya 6. Kemudian Y-nya sama dengan 5. Perumahan bukan pemakaman, ini perumahan di sini. Nih. Terhadap X-nya 6 ya, terhadap Y-nya 5. 1 2 3 4 5 6 untuk X. Nah, dari sini X-nya. Untuk Y-nya 5 ke arah sini. Berarti X-nya adalah 6, Y-nya adalah 5. Nah, kita akan berbicara terhadap tenda 1, di mana tenda 1 itu 2,0. Tenda 1 itu di sini. X-nya 2, Y-nya 0 ya. Berarti arahnya dari perumahan ini ke tenda 1 itu 4 satuan ke kanan ya, 4 satuan ke kanan. 1 2 3 4 ya, karena arahnya di sini. Kita garis seperti ini. Nah, berarti 4 satuan ke kanan dan juga 5 satuan ke atas. 1 2 3 4 5. Ini 5 satuan ke atas. Begitu juga terhadap pos 1. Pos 1 ini adanya di pos 1. Nah, di sini pos 1 ini ada di sini. Kita hapus dulu. Pos 1-nya ada di sini. Terhadap perumahan ya, terhadap perumahan. Berarti dari pos 1 ke perumahan 1 2 3 4. Karena dia ke arah kanan, berarti dia plus 4 satuan ke kanan. Sedangkan ini berada tepat di garis Y ya, sama-sama. Misalnya ini Y-nya sama dengan 0, berarti ininya juga sama dengan 0 ya. Di sini 0. Tuh. Terhadap pasar 4,3. Nah, perumahan ini terhadap pasar 4,3 misalnya. Perumahan ini terhadap pasar 4,3. Mana pasar? Pasar di sini. Oh, terhadap pasar ini. Nah, kalau dia ke kanannya ada 2, kanannya 2, nih 2 satuan ke kanan, dan juga kalau ke arah ke atas 2 juga ya, 2 satuan ke atas. Nah, itu kurang lebih cara mengisi titik-titik di dari sini. Kita coba yang ini. Dari pemakamannya kita cari dulu. Berarti pemakaman kita ganti dulu ini warnanya, warna biru aja. Pemakamannya ada di sini ya, pemakaman ada di sini. Kalau kita terhadap tenda 1 itu ada di sini, berarti berapa kita ke arah kanannya? 1 2 3 4 5 6 7. 7 ke kanan ya, 7 satuan ke kiri. Berarti dari tenda 1 ke pemakaman gitu maksudnya. 7 ke kiri, dan juga dari tenda 1 ini berarti 2 ke bawah. Berarti kalau ke bawah dia min ya. Min, tapi di sini tidak ditulis min. 2 satuan ke bawah. Artinya kalau terhadap pos 1 2,5 ini, pos 1 mana? Pos 1. Nah, di sini berarti dari pos 1 ke pemakaman kalau kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 ya. Berarti di sini 7 satuan ke kiri. Bapak tulis seperti ini. Kiri. Nah, dan berapa satuan dari pos ini ke bawah, ke arah sini?
Berarti lurusannya kalau kita tarik ke sini ya. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 juga. 7 ke arah bawah. 7 ke bawah. BW ya, Bapak tulis BW. 7 ke bawah. Nah, silakan kalian cari yang ini, cari yang ini, cari yang ini, dan sisa-sisa ini yang masih titik-titik ini ya. Silahkan kalian coba cari di rumah menggunakan cara yang sama yang sudah Bapak contohkan tadi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.